Ya, saya mulai ya perkuliahannya hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita udah sampai ke pertemuan ke-5 ya hari ini tentang online game. Nanti kalian akan ada beberapa orang yang beberapa kelompok yang akan saya pilih secara random untuk present juga tentang tugas kelompoknya, tapi yang lain juga tetap saya nilai ya. Ini perwakilan aja untuk present. Oke, hari ini kita topiknya online games. Mungkin ini adalah salah satu topik yang menarik buat kita, buat kalian gitu ya, semua. Salah satu perilaku yang terjadi di dunia maya adalah bermain games secara online. Permainan gitu ya, sebelum saya masuk ke materinya, yang namanya kita bermain itu tuh sebetulnya bukan suatu hal yang baru ya, dari dulu, dari kecil gitu ya, berabad-abad yang lalu pun gitu, semua individu memang memiliki permainannya gitu ya, memiliki permainannya masing-masing, bermain gitu di waktu masih kecil maupun ketika remaja dan dewasa pun masih banyak individu yang melakukan permainan ya, bermain gitu. Jadi kalau dibilang oh bermain itu identik sama anak kecil aja gitu, sebetulnya enggak juga sih gitu ya. Remaja, dewasa itu juga melakukan permainan gitu. Baru-baru ini aja Mbak orang dewasa main gitu. Dulu mah enggak gitu. Siapa bilang gitu. Dari saya kemarin sempat baca gitu. Dari zaman sebelum kemerdekaan sekalipun gitu, yang namanya bermain games itu sudah dilakukan bukan hanya oleh anak kecil gitu, tapi remaja dan dewasa juga melakukan permainan juga gitu. Kalau kalian boleh googling sendiri, boleh cari tahu, ternyata lomba-lomba 17 Agustusan itu asalnya dari Belanda ya. Misalnya sendok ada kelerengnya, lomba makan kerupuk gitu, itu dari Belanda asal usulnya gitu. Saya tuh tahu gara-gara ada salah satu teman saya ngepost di story Instagramnya tentang ada orang Belanda ngomong kalau Squid Game dilakukan di Belanda, itu permainannya apa aja? Permainannya ternyata sendok pakai kelereng, sama kayak wafer gitu digantung, kayak kalau kita kan makan kerupuk ya, lomba makan kerupuk yang digantung, kalau di Belanda ternyata wafer. Terus misalnya komen, wah berarti ini kan mirip lomba 17 Agustusan, berarti ini berasal dari Belanda dong gitu ya. Saya penasaran, saya googling lah gitu. Ternyata iya, itu berasal dari Belanda gitu. Bahkan zaman Belanda dulu lomba panjat pinang gitu, itu tuh jadi hiburannya para company gitu untuk ngasih hadiah buat kita orang-orang pribumi itu dengan cara digantung, kayak kita panjat pinang gitu, hadiah-hadiahnya pakai keju, roti gitu, digantung, terus mereka nontonin pribumi itu manjat-manjat kayak gitu buat dapetin hadiah. Nah, sebetulnya ironi ya, entah bangsa kita yang terlalu toleransi terlalu tinggi atau apa gitu ya, yang sesuatu yang ada di zaman sebelum kemerdekaan yang itu merupakan hiburan bagi para penjajah malah kita lestarikan menjadi lomba 17-an gitu. Atau mungkin kalau saya berpositif thinking gitu, tadi kan negatif thinkingnya ya, tapi kalau positif thinkingnya mungkin itu cara kita gitu merayakan kemerdekaan dengan cara dulu lomba ini kita lakukan di zaman Belanda atas perintah Belanda gitu kan. Sekarang kita merdeka, kita lakukan ini atas kehendak kita. Mungkin seperti itu. Walaupun ya saya jadi kayak gitu sih gitu ya. Walaupun kita kan selama ini nggak tahu bahwa 17 Agustusan itu lomba-lombanya ada dari Belanda ya. Taunya ya udah seru aja itu kayak tradisi setahun sekali kita melakukan itu gitu. Ya nanti panjang lebar kalau saya bahas itu ya. Dulu kalau saya mau bahas kayak orang Jerman gitu kan, mereka sangat anti Nazi, seanti-antinya lah sejauh ini gitu.
Orang botak aja bisa dicurigain, wah neonazi gitu. Saking mereka nggak mau lagi merasakan penderitaan pada zaman itu. Tuh. Tapi kok kita berbeda ya? Kok kita seakan-akan masih mau merayakan, masih mau merasakan penderitaan pada zaman Belanda gitu ya, pada zaman penjajahan itu ya nggak tahu lah ada apa dengan orang Indonesia. Itu mungkin menarik untuk diteliti ya dari kita dari sisi psikologi ya. Oke, lanjut. Nah itu sebetulnya pengantar saya yang menyatakan bahwa permainan itu bukan hanya dilakukan oleh anak kecil, remaja dan dewasa pun melakukan permainan, dan itu sejak dulu, sejak dari zaman penjajahan dulu. Jadi bukan baru-baru sekarang aja, sekarang aja nih orang dewasanya pada main games. Dulu mah nggak ada, orang dewasa mah nggak main games. Oh salah pernyataan itu. Dari dulu gitu, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, salah satu kegiatan yang menghiburnya adalah dengan cara bermain. Bentuk permainannya aja yang berbeda-beda gitu kan. Kalau dulu mungkin ya main, termasuk enggrang itu untuk kalau yang saya baca untuk meledek para penjajah yang tinggi-tinggi gitu ya, kayak gitu. Jadi pakai tinggi gitu, pakai apa yang tinggi-tinggi, dan permainan itu di semua negara ya. Kalau kalian nonton Squid Game gitu ya, oh ternyata kalau Korea permainan tradisionalnya ya kayak gitu ya. Ada yang sama dengan kita, ada yang beda, ada yang mirip-mirip tapi namanya beda, kayak gitu ya. Di semua kebudayaan punya permainannya masing-masing, dan itu dilakukan bukan hanya oleh anak-anak gitu. Zaman saya mungkin masih lebih muda, masih anak-anak gitu, masih remaja gitu, permainannya bukan hanya permainan tradisional tapi juga video game ya, pakai Nintendo, pakai PS gitu ya. Nah, kalau sekarang sejak ya dunia maya marak gitu, permainan mulai beralih ke online ya. Dulu sih main di handphone, main ini ya, apa? Snacks ya, yang ngejar buntut ular gitu kan. Terus kalau sekarang ya sejak ada apa namanya, smartphone-nya yang sudah touchscreen, yang sudah Android, itu yang saya ingat salah satu game pertama yang muncul itu Ninja Fruit ya, Angry Birds gitu kan. Terus semakin kesini semakin marak, dan tidak hanya pakai smartphone, bisa pakai PC, bisa pakai tablet, bisa pakai laptop, bisa terkoneksi ke PS4 atau PS5 gitu ya, atau Xbox dan lain-lain ya gitu. Sudah semakin beragam, sudah berbagai secara jenis online gamenya, secara peralatan yang digunakannya kayak gitu, dan para pemainnya. Bahkan nenek-nenek juga, tante saya tuh main Candy Crush sudah sampai level ratusan gitu. Jadi udah semakin menyeluruh lah gitu. Kita nggak bisa menjudge online game itu hanya dilakukan oleh orang tertentu. Saya rasa sih hampir semua orang melakukan itu gitu saat ini ya. Oke. Dan ini akan kita bahas ya, pertama definisi, jenis, terus istilah terkait online game, perilaku, dan untung ruginya. Kita mungkin ini lebih bersifat sharing ya. Mungkin dari kalian kalau ada yang gamer, tahu istilah atau tahu sesuatu yang lain, boleh gitu sembari ngobrol aja kita gitu. Tahu, oh Mbak salah Mbak, seharusnya bukan kayak gitu, boleh juga langsung ngomong gitu ya. Jadi nggak masalah. Gitu, ini kita sharing aja. Oke. Ini adalah salah satu definisi online game ya, permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Tapi intinya online game adalah permainan yang dapat diakses melalui internet. Gitu. Baik ketika memainkannya harus online, atau mengunduh permainannya harus online, habis itu nggak ada internet pun masih bisa dilakukan, itu masih termasuk online game gitu ya. Pengertiannya seperti itu. Kan ada ya, ada beberapa, terutama yang casual game ya, nanti ada beberapa jenis permainannya. Yang casual game tuh ada banyak yang
yang apa, ketika bermainnya nggak harus online gitu. Yang penting unduh aplikasi gamenya aja yang kita online, habis itu mainnya bisa secara offline. Kita nggak harus terkoneksi internet. Itu termasuk online games sebetulnya. Ya. Ya, online game sebagaimana salah satu hiburan di dunia maya, kayak kemarin juga media sosial atau cybersex gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kecanduan gitu ya. Kita merasa sulit untuk menghentikan permainan gitu. Berdasarkan Kim dan Kim, kategori online game dibedakan jadi 2, web game sama interaktif online game. Ya, kalau web game itu kita main online-nya main gamenya nggak bisa chat antar pemain, terus kita harus daftar dulu ke salah satu web permainan gamenya, kayak gitu. Tapi kalau yang interaktif nggak harus daftar ke suatu web dan bisa ada fitur chatnya, biasa saling ngobrol kayak gitu ya. Ini kalau menurut Kim dan Kim ya, tapi itu tahun 2010 dengan udah 11 tahun dan semakin banyak jenis permainan ya, sebetulnya kategorinya bisa saja lebih dari 2 ini ya. Terus berdasarkan Chris 2005, dia membedakan ada 4 jenis game online, tapi nanti saya ada menambahkan beberapa yang lain ya, karena sudah semakin banyak juga. First person shooter itu salah satu online game yang jenis online game yang boleh dibilang pertama hadir gitu ya. Dari zaman saya SMA kelas 1 tuh udah ada tuh Counter Strike gitu ya, udah ada tuh Point Blank kayak gitu ya, yang tembak-tembakan gitu kan. Nah, ya bahasa Indonesia biasanya dibilangnya game tembak-tembakan gitu, karena kita kalau first person shooter itu kita sebagai pemain ngelihat senjata kita doang, kita nggak bisa ngelihat diri kita. Tapi kita kayak megang senjata, kita ngelihat senjata itu doang, nembakinnya kemana ya. Karena kalau permainannya seperti itu namanya first person shooter gitu. Ya, biasanya memang di lokasi perang, tembak-tembakan gitu, kita ngelihat musuh ya. Dari kacamata seakan-akan kita hadir di situ, kita cuma ngelihat alat senjata kita doang sama musuh yang mau kita tembak gitu ya. Kalau ada lagi nanti namanya third person shooter, mirip kayak gini, cuman kalau yang third person shooter itu kita ngelihat diri kita secara utuh, jadi kita seakan-akan punya mata yang lain untuk melihat diri si pemain kita itu. Jadi kita ngelihat punggungnya, ngelihat badannya, tubuhnya secara lengkap kayak gitu. Nah, itu third person shooter. Jadi pemain kita itu kita kendalikan kayak main boneka, main boneka perang gitu ya, main tentara-tentaraan. Kalau first person shooter kita kayak main tembak-tembakan secara langsung, main kalau main ya tradisional, bukan tradisional ya, main pakai mainan yang langsung gitu. Kalau kita mainnya pakai pistol-pistolan langsung, nah itu first person shooter. Tapi kalau third person shooter itu kita kayak mainin tentara-tentaraan kayak gitu. Ya. Paham ya bedanya ya. Tapi tentaranya cuma satu doang nih misalnya, atau ada beberapa doang karakternya ya, tergantung ada beberapa karakter, tapi nggak mainin semua gitu. Terus real time strategi, pokoknya permainan yang menggunakan strategi secara langsung ya saat itu gitu ya. Misalnya di sini ada banyak contohnya ya. Jadi misalkan strategi perang gitu, mau gimana caranya supaya perangnya berhasil kayak gitu, daerah lawan dikuasai kayak gitu-gitu. Nah, itu real time strategi. Terus cross platform online, permainan yang bisa dimainkan menggunakan berbagai alat permainan, bisa pakai Xbox sekaligus bisa pakai PC, jadi permainan yang sama. Misalnya kita kan
ada beberapa permainan, ada beberapa game kan yang hanya bisa dimainkan menggunakan salah satu alat aja, misalnya pakai PC aja gitu ya, nggak bisa tuh pakai PS main di situ gitu. Nah kalau yang cross platform bisa pakai PS, jadi kita bisa ketemu sama pemain, saya mainnya pakai PC, terus misalnya Farah mainnya pakai PS5 gitu, terus kita ketemu di area yang sama, nah itu berarti cross platform kayak gitu ya. Di sini masih menyamakan antara, bukan menyamakan ya, masih menggabungkan antara MMO dengan MOBA ya, Massive Multiplayer Online Game, Role Playing Game dengan Multiplayer Online Battle Arena. Tapi sebetulnya agak berbeda ya, MMO sama MOBA gitu. Karena kalau MMO lebih banyak seakan-akan arena permainannya tuh kayak fantasi ya gitu, misalnya main jadi elf, main jadi wizard gitu-gitu ya, jadi tokoh-tokoh seperti itu. Kalau MOBA mungkin lebih ke arena perang gitu ya, tapi persamaannya sama-sama permainannya itu berskala besar, ada banyak banget yang terlibat, mungkin ratusan atau ribuan pemain gitu ya, secara dapat berinteraksi langsung, dan kita bisa berinteraksi langsung seperti kayak di dunia nyata, kita bisa chat di platform gamenya kayak gitu. Jadi ya ini juga ya apa ya, permainan petualangan lah gitu, ada suatu hal yang harus diraih, harus gimana apa ya, macam-macam ya. Yang contohnya Final Fantasy, Ragnarok, ini Ragnarok juga udah dari zaman saya SMA ya, Ragnarok online kayak gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau, Mbak, saya bisa menjelaskan lebih detail, Mbak, gitu. Atau saya pemainnya, Mbak, boleh loh sharing sejauh ini. Gimana? Saya nggak terlalu bisa detail karena saya nggak main ya, gitu. Saya cuman, oh ya tahu, pernah lihat. Gitu. Tapi saya bukan main game yang ini ya, saya pemain game yang casual aja lah, gitu. Nanti ada yang casual, yang simulation, live simulation tuh saya main. Tapi kalau yang kayak gini, saya sih sebetulnya nggak main ya. Mbak, ada yang, ya, Farah silakan. Ada nggak Mbak? Kan ini kan kayak tadi Mbak jelasin first person shooter, terus ada cross, ada MMORPG itu juga kan Mbak. Kayaknya ada nggak begitu permainan game online yang mencakup ketiganya gitu, kayak GTA kan, GTA kan bisa tuh Mbak, sudut kameranya itu, sudut pandang pemain itu kan sebagai orang pertama, tapi juga bisa Mbak kalau misalkan dia kayak dijauhin lagi, jadi kita bisa ngeliat utuh gitu Mbak. Terus juga dia kan juga bisa juga nggak cuma dimainin di PC, tapi misalkan di PS gitu atau yang lainnya. Terus juga dia permainannya bisa berskala besar, dan pemainnya juga bisa berinteraksi langsung lewat chat gitu. Jadi bisa ketiganya itu nggak Mbak? Bisa. Makanya ini kan ya saking berbagai jenisnya game online itu ada gitu, jadi ada beberapa nih dari Grass juga ya, dari Grass tuh membedakan jadi 4 ini ya, tapi sebetulnya bisa aja sekarang menggabungkan beberapa strategi, beberapa jenis itu jadi satu kayak GTA. Iya bisa. Tadi kalau Farah bilang, iya berarti intinya kan kamu tahu maksudnya first person shooter itu apa, third person shooter itu apa, terus cross platform juga apa, kayak gitu ya. Ya kebanyakan sih sekarang mungkin, atau ya mulai dari sekarang ya, mungkin nanti semakin ke depannya bakaran cross platform ya. Gitu. Yang tadi ya misalkan GTA itu cuma bisa dimainin di PS misalnya, terus nanti ya kan GTA pertama kali di PS kan ya, tahu saya ya. Iya benar Mbak. Hah? Benar. Ya kan? Nah, terus kan kemudian ya namanya pembuat game itu, produsen game itu pengen supaya lebih banyak pemainnya, supaya nggak kalah sama yang lain, kan akhirnya ya dia menyebarkan gitu, maksudnya lebih membuat itu supaya bisa dimainkan di platform yang lain gitu. Saya rasa sih kemungkinan nanti akan banyak yang cross platform gitu, atau hampir semuanya mungkin cross platform nantinya gitu ya, gitu supaya nggak terbatas orang yang memainkannya
Seperti itu. Jadi ya bisa saja satu game itu bisa dilihat dari beberapa jenis genre seperti itu, atau nanti penamaan genrenya berubah gitu ya. Genre, yes, Farah? Ya, genre itu kan sebenarnya supaya kelompok ya, kalau kita belajar tentang kategori waktu kita belajar psikologi kognitif, pengelompokan itu kan sebetulnya untuk memudahkan kita mengetahui ini tuh sebetulnya apa sih gitu kan. Oh, ini tuh ini berarti samain sama yang ini karena punya ciri ini gitu. Tapi ternyata nantinya bedanya adalah ini sama ini kayak gitu kan. Kayak sekarang apa bedanya video game sama online game kalau kayak gitu kan, lama-kelamaan ya. Kalau video game kan dulu zaman terbatas PS1, PS2 Nintendo kan belum online tuh, tapi udah begitu PS4 ya mulai bisa online ya. PS3 udah bisa online belum sih? PS4 kan ya yang udah bisa online ya. Kayak gitu, yang bisa terhubung sama pemain lain gitu kan di tempat yang berbeda gitu kan. Ya akhirnya sekarang kita mungkin nggak bisa lagi ngelihat itu sebatas video game, tapi kita udah ngelihatnya sebagai sudah jadi online game gitu ya. Gitu sih, walaupun kalau saya ngelihatnya era tema yang sekarang ini banyak, ini kita ngobrol aja ya, banyak yang walaupun kita sudah semakin canggih ya, misalkan semakin online kayak gitu, tapi masih banyak yang merindukan kejayaan dulu kala gitu istilahnya. Apa tuh? Misalnya begitu ngelihat ada yang video game gitu ya, masih ada tuh video game juga nggak langsung ditinggalin gitu, masih ada aja tuh yang kangen pengen beli, atau misalnya Sony ngeluarin lagi gitu ya produk-produk video gamenya yang terbatas kayak gitu. Atau kemarin saya ngeliat kan sekarang kita udah foto udah bukan cuma digital ya, kita foto pakai handphone gitu, tapi ternyata Fujifilm tuh masih ada loh gitu, masih jual negatif film loh yang masih, kalian ngalamin nggak sih yang isinya cuma 24, cuma 36 gitu ya, yang harus dicuci di kamar gelap kayak gitu-gitu, ternyata masih ada gitu. Dan ternyata masih banyak orang-orang yang mau retro ya istilahnya ya, mau yang seperti itu gitu. Atau kemarin saya ada saya lupa sih, ada apa ya? Ada penyanyi yang mengeluarkan, saya jadi lupa inget ya. Oh, bukan penyanyi. Lagunya James Bond yang terbaru tuh, dari film yang terbaru, itu dijual bukan hanya dalam bentuk online, bahkan ada piringan hitamnya, ada kasetnya gitu. Ya, intinya, saya menangkap orang-orang saat ini, walaupun sudah semakin maju dengan online, tapi masih pengen sesuatu yang seperti beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi walaupun online, kalau kita ngomongin online game, walaupun online game tetap berkembang, tapi yang namanya online game yang non online, yang video based, yang kayak gitu-gitu juga masih juga berkembang gitu. Dan bisa cross mungkin semakin banyak yang cross atau gimana lah kayak gitulah nantinya. Oke. Nah, ini beberapa genre tambahan, ada yang tadi third person shooter sudah saya jelaskan. Casual itu yang kayak ya mainnya santai aja lah, buat ngisi waktu luang, buat ngisi. Kalau saya mungkin kayak main gamenya pada saat saya di kereta gitu iseng gitu ya, atau nunggu apa kayak gitu-gitu ya, yang nggak terlalu peduli menang kalah yang kayak gitu-gitu ya. Ya, yang penting naik level atau nggak naik level juga, yang penting happy-happy aja lah, senang-senang aja lah mainnya. Itu banyak sih ya permainan games yang kayak gitu ya. Yang paling terkenal mungkin Candy Crush gitu ya. Terus tadi yang saya bilang Ninja Fruit gitu, terus apa sih Sudoku gitu ya. Yang gitu-gitu deh, banyak sih sebetulnya. Atau apa Ludo. Itu casual ya, atau fun games lah. Person shooter udah, life simulation itu yang paling terkenal Sims ya. Dari dulu gitu, Sims 1, 2, 3, kadang Sims berapa lah, Sims tema apalah yang kayak gitu-gitu. Terus yang sih kayak bangun desa, bangun kota, bikin pulau, kayak gitu-gitu, yang restoran atau apa-apa tuh masuk yang life simulation game ya.
apa sih dulu Diner Days gitu yang tenernya. Apalagi sih? Ya gitu-gitu deh pokoknya. Sport game ya FIFA segala macam lah, pokoknya kebanyakan sih sepak bola ya basicnya gitu, tapi sebetulnya nggak cuma sepak bola, olahraga lain yang terutama sejak adanya Xbox yang atau yang apa sih yang bisa kita seakan-akan, atau Wii ya, apa sih namanya, kok saya jadi lupa dulu main ya yang pokoknya bisa memanah, bisa lari, bisa seakan-akan kita melakukan gerakan itu langsung gitu kan. Bah itu bukannya video games? Iya ada yang video games, ada yang memang terkoneksi internet. Kalau udah terkoneksi internet kita bisa lawan orang lain, ya berarti udah sport game masuknya. Kayak gitu. Ya. Terus terakhir adalah online gambling, judi ya, judi online gitu. Ini banyak banget tuh iklannya gitu. Ya kartu lah, ya seakan-akan macam-macam lah ya, berbagai jenis judi lah kayak gitu. Ini hati-hati gitu ya, usahakan sih dihindari kalau online gambling gitu ya, karena ya yang nggak online aja banyak ruginya, apalagi yang online ya kita nggak tahu itu penipuan atau bukan dan segala macam, dan jangan pernah coba-coba sih kalau menurut saya untuk yang online gambling lah kayak gitu. Oke, beberapa istilah terkait game. Ada yang requirement sistemnya berdasarkan payment sistemnya, juga ada yang berdasarkan platformnya. Selain main di online, pakai medsos apa lagi sih gitu ya. Nah, kalau yang requirement, mungkin kalian ada yang bisa jelasin ini? Ayo, tadi Andika, gimana Andika bedanya gacha sama reward apa Andika? Gacha tuh ada yang bilangnya summon gitu. Gacha itu adalah racun, Mbak. Racun. Gimana tuh? Kalau gacha sih kalau menurut saya sendiri hampir mirip gambling sih, Mbak, karena kan ada presentasinya gitu, Mbak. Maksudnya misalnya untuk dapetin karakter ini atau item ini tuh ada presentasinya berapa persen. Nah, kalau untuk reward sepertinya kalau kita berhasil mengalahkan sesuatu, entar kita bisa dapat barang atau karakter itu, gitu sih, Mbak. Jadi yang dimaksud dengan requirement system dulu tuh apa tuh sebetulnya? Bagaimana cara si pemain itu untuk mendapatkan sesuatu ya, biasanya karakter favorit atau item atau apa tuh, kostum ya? Kostum sih istilahnya apa sih? Ada ya kostum bisa, Mbak, atau enggak skin. Skin, iya ya, skin ya. Nah, skin atau kostum gitu ya. Nah, dengan cara kalau gacha tuh kayak semacam tahu permainan, mungkin kalian tahu ya, permainan apa gacha yang di banyak sih sekarang. Kemarin saya bahkan waktu ke CGV Grand Indonesia nemu, wah udah ada sudut buat gacha gitu, buat mesin-mesin gacha gitu. Ya kayak dulu mungkin gacha tuh gampangnya kalau kita kecil, kalau yang kayak mungkin kalian udah tahu lah ya. Tapi kalau yang mungkin belum tahu, kayak dulu kita main boneka yang koin, kita masukin koin terus kita kayak ada tangannya mau ngambil boneka yang mana. Gacha tuh kayak gitu ya sistemnya sebetulnya ya. Jadi kita masukin koin terus nanti ada semacam ya mesinnya mengeluarkan apa ya, kalau gacha tuh biasanya sih pernik-pernik boneka kecil-kecil gitu ya. Dari situ terus tapi random, kita nggak tahu dia bakal ngeluarin apa. Nah, ya mirip seperti itu, begitu kita misalnya pengen, wih ada skin bagus nih, ada karakter baru nih, gitu, ada item keren nih, kayak gitu-gitu. Kita mau dapetin itu, kalau dengan sistem gacha ya random dapetnya, gitu. Tapi kalau dengan sistem reward, kita tahu nih pengen dapetin skin yang keren, yang apalah yang X gitu ya. Dengan cara kita harus ada tugasnya dulu gitu kan, harus ngalahin apa segala macam, akhirnya dapat hadiahnya itu kayak gitu ya, kira-kira gitu ya Dika ya, bener nggak? Atau teman-teman yang lain saya ngejelasinnya kalau kurang tepat boleh loh dibenerin ya. Yang kalian ini mungkin kebanyakan juga, saya nggak masalah loh kalau kalian gamer atau segala macam ya, kita semua main game lah intinya kan tadi saya bilang. Terus payment sistemnya gimana kita bayar untuk bermain gamenya itu gitu. Kebanyakan sih kayaknya free to play ya, jadi mainnya gratis gitu.
Walaupun ketika kita main gamenya gratis, pasti ada konsekuensinya, yaitu iklannya banyak banget gitu ya. Gitu. Jadi tapi kan sekarang kayaknya hampir semua aplikasi gitu ya. Maksudnya ada iklan gitu. Kalau nggak mau ada iklannya ya kita harus bayar gitu. Kayak YouTube lah, atau Spotify lah, atau apa tuh ya harus bayar gitu. Kalau kita nggak mau ada iklan kan. Nah, game juga gitu. Kalau misalnya kita nggak mau ada iklan, ya berarti kita harus bayar. Dan saya paling nggak suka, ini saya curhat dikit ya, iklannya Shopee ya. Shopee itu parah banget sih iklan Shopee sih. Maksudnya nggak bisa ditutup, nggak bisa udah gitu mengarahkan untuk install. Wah, jadi saya sebel banget. Gitu. Kalau yang lain, yang sejenis kayak Lazada, Tokped segala macam bisa diklik tutup gitu ya. Ya udah gitu. Ini soal Shopee mah parah. Gitu. Ya nggak cuma iklan itu lah, macam-macam ya. Tuh pokoknya ada yang gamenya gratis gitu kan. Ada yang gamenya harus berlangganan, ya subscription gitu ya, harus bayar tertentu gitu, tapi berlangganan. Ada yang gamenya pay to win, jadi kalau ya pemenangnya adalah yang sultan gitu, yang duitnya banyak, yang bayar macam-macam untuk beli ini, beli itu, beli skin, beli karakter dan segala macam untuk lah jadi, nah itu yang pay to win ya, kayak gitu. Terus selain mereka berkomunikasi atau chat di gamenya secara langsung, mereka juga menggunakan platform lain atau aplikasi lain untuk berkomunikasi ya. Ada Twitch, ada Discord ya. Jadi ya ini sih sebetulnya untuk kayak janjian yuk nanti kita gamenya kita nanti ngalahin si A, atau kita ngalahin musuhnya jam berapa gitu, tekniknya gimana, strateginya gimana gitu. Nah, itu pakai dua platform ini ya, pakai Twitch sama pakai Discord. Gitu. Ada yang bisa nambahin? Ada yang bisa komentar? Ya gitu. Kenapa nggak pakai aplikasi chat yang biasa, Mbak? Mungkin ada yang tahu. Kalau Discord tuh lebih rapih ya, lebih kayak kita ngomongin ini tuh di sini. Kalau kayak WhatsApp kan berantakan ya. Misalnya nih, kalau WhatsApp saya mau grup cyber psychology beda, grup psikologi perkembangan beda gitu. Misalnya kalian sama-sama kelas yang saya ajar gitu, sama-sama kelas B nih. Nah kalau misalnya di Discord tuh ya kita nggak perlu ada grup lain gitu, ya udah pada saat kita pengen ngomongin cyber psychology ya di sini gitu, ada semacam foldernya gitu. Kalau mau ngomongin psikologi perkembangan di folder yang ini gitu, jadi kayak lebih rapih. Gitu. Pemain game butuh seperti itu ya, jadi teratur gitu. Oke, ini data mengenai pemain game di Indonesia, gamer di Indonesia ya, semakin lama, terutama dengan adanya pandemi ya, tahun 2020 itu meningkat lah, dan hasil surveinya Habit Trend 2020 itu 65% respondennya mereka memilih bermain games untuk hiburan utamanya mereka pada saat di masa pandemi. Ya, terjadi peningkatan 62,1 juta orang di tahun 2019. Terus tahun 2020 ini Indonesia adalah negara terbesar pengguna games di Asia Tenggara ya. Jadi pasarnya game di Indonesia tuh luas gitu. Oke. Ini datanya di Januari 2020. Saya belum dapat data yang lebih baru lagi. PUBG itu nomor 1 ya, kita nggak usah lihat yang sebelah kiri, kita udah bahas yang sebelah kiri itu kemarin ya. Nah, itu aplikasi secara menyeluruh lah, yang kita ngomongin gamesnya aja. Paling pertama itu PUBG, ya Candy Crush, terus ini ada beberapa dari kalian yang ini ya, yang bakalan presentasi ya, apa sih, Pokemon Go ya, sama Free Fire ya, kalau nggak salah ya, kelompoknya kemarin saya lihat. Gitu. Ini game-game 10 besar game yang dimainkan di Indonesia.
Nah, terus kalau kita ngomongin perilaku orang yang bermain games ini, salah satunya adalah problematic online game use. Ya, ini belum sampai addiction, ya, belum sampai ke addiction. Karena kan kalau yang sampai addiction kemarin udah saya jelasin ya, waktu kita ngebahas cyber sex addiction, kalau udah titik addiction itu udah seakan-akan kalau nggak main gitu udah semacam ada hal yang nggak enak banget deh gitu ya kalau udah nggak main, kalau lagi nggak main, sehingga harus main gitu kan. Terus toleransinya semakin tinggi gitu. Jadi maksudnya tadinya mainnya cuma 5 jam, terus jadi 7 jam, jadi 10 jam kayak gitu ya. Semakin lama semakin tinggi. Terus begitu udah pengen berhenti, sempat berhenti, tapi nggak lama malah bermainnya lebih banyak lagi gitu, lebih parah lagi dibanding sebelumnya. Itu kalau udah kayak gitu udah masuknya ke addiction. Tapi kalau belum sampai situ masih ke problematic online game use ya. Sejauh ini kalau nggak salah sudah ada 2 skripsi ya yang membahas tentang problematic online game di UPEK. Kalian kalau ada yang masih mau neliti itu pasti banyak banget gitu ya, terbuka kesempatan untuk penelitian tentang ini. Ya, jadi peningkatan yang berlebihan dalam kegiatan main game online ini sehingga mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Intinya definisinya kayak gitu. Maksudnya gimana gitu? Ya tadi misalnya saya suka main game yang casual games gitu. Saya suka main Sudoku gitu. Tapi ya pada waktu tertentu aja. Ya, misalnya lagi di kereta gitu ya, lagi tempat duduk, ya bisa duduk, bisa ya udah deh daripada iseng buka game gitu, Sudoku main, terus udah keretanya stop, udah walaupun gamenya belum tamat, saya matiin, terus ya udah kan nggak main lagi gitu. Nah, kayak gitu nanti main lagi mungkin kalau ada waktu senggang lagi atau nggak apa lagi kayak tadi ngantri nunggu kayak gitu-gitu, bolehlah main lagi gitu. Nah, kalau cuman kayak gitu-gitu tuh belum bermasalah, belum sampai problematik. Tapi kalau udah sampai, waduh, tau dulu deh, keretanya udah berhenti lagi, ya udah deh, main dulu gitu, kayak turun terus main dulu, nggak mau langsung nyebrang gitu, nggak, terus tapi masih main dulu gitu sampai akhirnya bahkan, lupa ngajar, lupa makan kayak gitu ya, tuh berarti udah mulai problematik tuh, sampai susah dihubungin gitu ya, gara-gara main game ya gitu, nggak keluar kamar gitu ya, nah itu sudah problematik gitu. Ya kalian bisa bedain lah. Ya, main game nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, tugasnya terbengkalai, dihubungin keluarga, temen, pacar gitu ya, nggak bisa gitu ya. Banyak janji yang lupa, gitu-gitu. Gara-gara main game ya berarti itu sudah problematik gitu ya. Tapi dia sih masih ingat mau mandi, masih mau makan kayak gitu, masih tidur walaupun tidurnya udah agak berkurang ya, tapi nggak drastis sih, masih misalkan tadi 8 jam tidurnya cuma 6 jam sampai 4 jam sampai 6 jam tuh masih oke lah. Tapi kalau udah addiction bahkan lupa tidur gitu, tidur mungkin nggak cuma 2 jam kayak gitu ya, atau ya makan juga pas lapar banget baru makan gitu ya, mandi kayak udah lama banget nggak mandi, nah itu udah addiction gitu. Udah mengganggu gitu ya, dia udah nggak inget lagi tentang kesehatannya, tentang kebersihan tubuhnya, nah itu udah addiction. Kalau belum sampai kayak gitu masih problematik ya. Jadi ciri-cirinya ya pasti senang banget lah kalau lagi main game gitu kan, euforia gitu ya. Terus ya toleransi untuk bermain gamenya semakin naik, jadi semakin berkurang untuk mengatasi untuk waktu-waktu selain main game gitu ya. Terutama juga kan efek kesehatan juga mulai agak berkurang, tapi belum parah banget gitu.
Terus yang mengalami permasalahan tuh maksudnya gara-gara main online game jadi punya masalah sama keluarga, sama tugas, sama pelajaran, sama pekerjaan gitu ya. Gagal mengendalikan diri untuk nggak main game, kayak yaudah kalau misalkan saya kan masih ya berhenti aja main gamesnya nggak apa-apa gitu. Kalau orang yang udah pogu, aduh susah berhentinya gitu, nggak bisa mengendalikan diri gitu, dan lebih memilih hubungan virtual ya, lebih milih chat di dunia maya sama gamers teman-temannya gitu dibanding ngobrol sama orang langsung yang ada di sekitar dia kayak gitu. Nah, kenapa orang mengalami online games ini? Karena satu, mereka lebih milih bermain atau melakukan online di secara online gitu ya, memilih berkomunikasi secara online dibanding secara offline gitu, karena merasa ya online lebih menghibur gitu ya, online orangnya teman-teman gamers tuh lebih baik-baik, lebih ngerti dirinya gitu. Terus main games itu sebagai mood regulation, dia lagi sedih, dia lagi kesel, dia lagi marah, dia bisa menghibur diri dengan bermain games itu gitu ya. Terus ya dia kurang bisa mengontrol diri, meregulasi dirinya, ya gitu. Itu penyebab-penyebabnya. Ada pertanyaan sampai sini? Udah ada? Lanjut ya. Nah, gimana sih ngatasin pogu gitu ya? Sadarin bahwa ya kita ngalamin pogu gitu. Ketika kita punya masalah psikologis, yang pertama kali harus kita lakukan untuk mengatasi masalah itu adalah kita sadari bahwa kita punya permasalahan itu. Kalau kita nggak sadar bahwa itu masalah, kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang mengalami masalah di situ, ya gimana kita mau ngatasinnya? Ya kita, ya sama aja kan kayak sakit, batuk gitu ya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita keganggu sama batuk kita nggak bakal berobat kan, gitu kan? Nah. Terus buat batasan waktu bermain game gitu ya, dan berusaha patuhi, berusaha sesusah apapun meregulasi itu, berusaha pelan-pelan aja gitu. Terus begitu berhasil, kasih reward, keren nih gue, at least pujian buat diri sendiri lah. Siapa yang kalau orang lain susah muji diri kita, ya kita sendiri nggak apa-apa lah muji kan, self reward, self love gitu ya. Nah, oh keren nih gue gitu ya, bisa berkurang, tadinya besok gue main 6 jam, sekarang gue main 5 jam gitu kan, lumayan berkurang 1 jam gitu ya. Nah, yang nggak mungkin drastis bisa berkurang jadi mainnya cuma tinggal 1 jam gitu kan, berkurang 5 jam gitu kan, ya nggak mungkin sedrastis itu perubahan ya, pasti pelan-pelan. Nah, terus minta bantuan orang lain lah untuk melakukan kegiatan di dunia nyata. Dunia nyata tuh bisa ngapain ya, kegiatan yang mengasihkan lainnya selain online game apa ya yang bisa dilakukan? Misalnya masih mau main, oke main apa ya? Main catur gitu, main Lego, main kayak gitu-gitu deh. Atau hal-hal menarik lainnya, dengerin musik, baca buku, nonton, itu dialihkan lah gitu ya. Hal-hal yang menyenangkannya apa gitu. Ya, dan berteman di dunia nyata, cari teman yang kan tapi sekarang lagi pandemi Mbak, nggak bisa ketemu. Oke. At least memang harus melalui masih mau nggak mau harus pakai online, tapi kan bisa yang selain di platform gamenya. Oke lah, chat di medsos boleh, chat di ya aplikasi-aplikasi lainnya kayak gitu, nelfon kayak gitu kan masih bisa ya gitu ya. Jadi itu saran saya untuk mengatasi problematik online game. Ya. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya. Saya juga ngomongin negativity dan positivity-nya ya. Tadi kalau nanti ada beberapa hal yang mirip ya, atau kalian tahu, atau ya sebetulnya main games itu juga bukan, intinya di sini kalau saya sih ngomongnya bukan berarti nggak boleh sama sekali, bukan berarti dilarang gitu ya, tapi itu bisa terkontrol aja gitu, terkendali dengan baik lah gitu. Ya sebetulnya main games itu bisa jadi atlet e-sport gitu ya. Sekarang kan udah jadi cabang olahraga yang resmi ya. Udah ada tuh di PON 2020 ini ya. Terus bisa jadi beta tester atau beta player, bisa jadi pemain game profesional yang dibayar, yang banyak dapat hadiah atau ngejoki gitu ya.
ngejual akunnya nanti kalau udah keren levelnya gitu. Atau jadi streamer, influencer, YouTuber terkait game, ngasih tips-tips gitu tentang games gimana supaya menang, main gamesnya, dapat bekerja di perusahaan game, atau bikin ya pelan-pelan mungkin punya usaha, punya modal, bikin sendiri gitu ya, menciptakan permainan baru, kayak gitu-gitu. Ya itu keuntungannya ya. Jadi sebetulnya gamer itu bisa jadi saat ini sudah bisa jadi profesi, gitu ya. Sama di sini positivity-nya nambah temen, memperlanjut bahasa Inggris karena kan kebanyakan kalau kita main online game itu dari negara-negara lain gitu ya. Bahasa internasional yang paling banyak diucapkan itu bahasa Inggris, jadi semakin banyak bahasa Inggrisnya gitu ya. Melatih ketangkasan, tadi menjadi streamer udah ya, streamer ya kan jempolnya semakin tangkas gitu, atau apalah bermain ketangkasan gitu kan. Apalagi kalau yang strategi berarti semakin jago strateginya, problem solvingnya kayak gitu-gitu ya. Kerugiannya tadi mengalami problematik online game use atau bahkan online game addiction. Kerugian finansial kalau udah sampai yang pay to win gitu ya, subscription gamenya kebanyakan gitu ya, atau bahkan online gambling gitu, itu kan jadi pakai duit itu semua ya, beli akun, beli skin, beli apa segala macam kayak gitu ya, AR joki ya, itu jadi rugi dong, banyak kerugian finansial. Kelelahan dan kurang tidur ya bisa jadi sampai timbul penyakit, karena kalau misalnya kita main gamenya sampai begadang gitu, sampai lewat dari jam 11 malam itu ya saya ngasih secara ini ya, secara biopsikologi lah, apa namanya, itu bisa berbahaya timbulnya penyakit terutama pada hati gitu ya. Penyakit hati bukan karena patah hati karena cinta gitu ya, tapi karena hati itu adalah organ yang bekerjanya kebanyakan di malam hari. Kerja hati itu fungsinya adalah untuk menawarkan racun, detoksifikasi. Kita sehari-hari, apalagi misalkan di kota besar, banyak terkena polusi udara, itu polusi udaranya berusaha dinetralisir sama hati itu pada malam hari, dari jam 11 sampai jam 3 malam. Gitu. Nah, pada saat hati sedang bekerja, sebaiknya organ-organ sadar kita diistirahatkan. Organ sadar itu indera gitu ya. Terus otak untuk bagian pengambilan keputusan segala macam, prefrontal cortex gitu ya. Itu sebaiknya beristirahat gitu supaya energi kita itu bisa digunakan oleh hati untuk melakukan tugasnya. Tapi kalau kitanya masih sadar, masih on, energi itu akhirnya tersebar untuk organ-organ lain, hati tetap melakukan kerjanya dengan energi yang kecil. Kerjanya keras, tapi energinya sedikit karena harus dibagi dengan organ-organ lainnya gitu. Itu yang membuat hati kerjanya jadi lebih capek, jadi lebih berat, akhirnya jadi gampang rusak ya. Kena penyakit misalnya sirosis, hepatitis, kayak gitu-gitu ya, bahkan kanker hati. Nah, yang kayak gitu. Itu bahayanya. Oke. Terus negativity-nya ternyata banyak pemain game itu yang misalnya ngebully ya, jadi online abuse, bullying, toxic community, saling celah-celahan, saling mungkin ada grup dalam grup gitu ya, musuh-musuhan kayak gitu-gitu ya, bahkan cybersex, penipuan, hacking, real money transaction itu jadi pakai, harusnya kan bayarnya ke gamenya ya, ini jadi malah ke sesama gamernya gitu kan ya, itu yang tadi bikin kerugian secara finansial. Oke, ini terakhir dari saya. Being a gamer is good if you could balance your actual and virtual life. Gitu. Jadi yang penting bisa menyeimbangkan, bisa mengendalikan antara aktual sama virtual life kamu. Gitu. Ada pertanyaan? Ada komentar? Kalau enggak ada, saya stop share. Terus saya mau kelompok yang mana ya? Sebentar.
Eh, dua kelompok ya, Prisan ya. Kelompok pertama, kelompok oke. Among Us deh, kelompok berapa nih? Kelompok 5. Silakan present. Kalau bisa lebih dari 2 kelompok, bagus nih. Silakan kelompok Among Us. Iya, Mbak, sebentar, Mbak. Oke. Sudah terlihat belum ya, Mbak, share screen-nya? Sudah. Sudah. Silakan. Oke, saya mulai ya. Selamat siang teman-teman semua dan Mbak Caca. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai game online Among Us. Sebentar, agak ngelag. Anggota dari kelompok 5 itu sendiri ada saya, Cina Nidara, ada Raihana, ada Erviana, Amira, dan Vera Naura. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada tentang Among Us, yang kedua tentang bagaimana cara bermain game itu sendiri, yang ketiga apa yang membuat game ini menarik, yang keempat ada kategori game, dan yang kelima ada dampak dari sisi psikologis. Ya. Among Us itu sendiri merupakan sebuah game yang dikembangkan oleh Inner Slot, yaitu perusahaan pengembangan game yang berbasis di Washington, Amerika Serikat. Game ini telah dirilis sejak tanggal 15 Juni 2018. Among Us dapat dimainkan oleh seluruh pengguna smartphone, baik itu iOS maupun Android. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Erviana. Selanjutnya ada how to play, bagaimana cara untuk bermain. Yang pertama itu 4-10 orang bergabung di dalam permainan. Nanti secara otomatis mereka akan terbagi menjadi 2 tim, yaitu ada crewmates dan impostor. Kedua itu crewmates bertugas sebagai astronot di dalam sebuah pesawat luar angkasa yang harus mengerjakan tugas-tugas tertentu, seperti memperbaiki bagian tertentu di pesawat luar angkasa. Sementara impostor merupakan sisi lain dari crewmates yang di dalam dirinya ada sisi jahatnya. Jadi crewmates bertugas untuk mensabotase pesawat luar angkasa sambil membunuh crewmates satu persatu secara diam-diam. Ketiga, ketika ditemukan salah satu pemain yang terbunuh, akan diadakan sidang. Seluruh pemain di sini akan menjadi hakim untuk sementara waktu. Mereka akan menghakimi siapa yang dituduh membunuh. Nah, cara untuk menang dari game ini, jadi tujuan game ini adalah berhasil mengeluarkan
impostor dari pesawat luar angkasa dengan cara tuduh-menuduh. Namun dengan demikian, jika pemain menjadi impostor, gol atau kemenangan yakni berhasil menghabisi crewmates. Saya akan menjelaskan apa yang menarik dari permainan Among Us ini. Jadi Among Us ini mulai viralnya pada masa COVID-19 tahun lalu. Setelah dilihat dari apa yang membuat ia menarik, yang pertama gameplay-nya ini tidak membosankan karena permainan Among Us sendiri terdiri dari dua kubu, yaitu crewmates dan imposter dengan visual 2D yang cukup epik dan menarik. Semua pemain akan terbagi dalam dua kubu tersebut dan bermain dalam suatu visualisasi ruangan yang cukup luas. Yang kedua, dapat melakukan customisasi atau customize. Pada game ini, pemain akan memiliki karakter masing-masing yang dapat melakukan customisasi dengan mengganti warna karakter atau menambahkan aksesoris berupa baju, hiasan kepala, dan atribut-atribut lainnya yang bertujuan agar setiap pemain memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga dapat dengan mudah dikenali. Yang ketiga, game ini memiliki game tambahan di dalam permainannya, berupa puzzle. Pada permainan Among Us ini, pemain tidak hanya memiliki tujuan utama untuk menemukan dan menangkap siapa imposternya, namun terdapat beberapa tugas atau puzzle yang dapat diselesaikan selama permainan yang berlangsung. Umumnya, hanya kubu crewmates yang benar-benar harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut agar dapat memenangkan permainan, dan sang imposter hanya akan mengikuti hal yang sama, sehingga mereka tidak dicurigai sebagai imposter. Yang keempat, game ini memiliki kapasitas pemain yang banyak. Permainan Among Us ini dapat dimainkan dengan banyak orang melalui sistem room. Jadi, para pemain dapat bermain dengan teman-teman mereka dalam satu ruangan permainan yang sama sehingga hal tersebut akan semakin menambah kesan yang sangat menyenangkan. Yang terakhir, permainan ini tersedia di Android dan PC. Salah satu daya tarik dari permainan ini, selain karena visualisasi dan cara bermainnya yang dibuat dengan mengasyikkan, permainan ini tersedia di dua device, yakni Android dan PC. Hal ini dapat memudahkan para pemain mengakses permainan ini dengan dapat bebas menginstal permainan melalui Android atau PC mereka. Dari kategori game Among Us itu sendiri, yang pertama tuh ada laga, kedua ada strategi, yang ketiga ada multiplayer kompetitif. Dampak positif dari game Among Us. Psikologi Oriza Sativa melihat bahwa ada sisi positif dari game edukasi tersebut. Menurutnya, game Among Us memuaskan hasrat dasar manusia yang punya sisi ingin tahu terhadap banyak hal. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa fungsi game saat ini selain sarana hiburan juga sebagai wadah eksplorasi bagi anak. Pasalnya, game menjadi salah satu landasan pengembangan kepribadian anak. Permainan Among Us membutuhkan kemampuan sosial yang menuntut pemain untuk berlaku sportif dan adil dalam bermain. Selain itu, kompleksitas yang beragam pada permainan Among Us dapat meningkatkan keterampilan kognitif. Misalnya, terkait pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Among Us membuat setiap kru harus memahami tugasnya dan mengambil kendali sendiri dan berpikir dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, kompleksitas yang beragam juga menuntut seseorang untuk kreatif dan sabar dalam memainkan taktiknya. Selanjutnya, ada pun sisi negatifnya. Dari game online tersebut, psikolog Oriza Sativa mengatakan bahwa orang tua juga perlu hati-hati sebelum mengizinkan anak bermainan game buatan Innerslot. Menurutnya, orang tua perlu melakukan pendampingan lantaran game tersebut mengandung unsur kekerasan. Salah satu poin dari game ini adalah mencurigai musuh di antara setiap pemain yang ada. Orang tua perlu memberikan pemahaman bahwa itu Among Us hanya sekedar game karena berbahaya apabila anak lebih mudah menghakimi orang karena sudah terbiasa mencurigai. Game ini juga dapat mengajarkan anak berbohong atau memfitnah. Dan juga terdapat kata-kata kasar yang tidak dapat terlihat karena game ini melibatkan banyak orang yang dilakukan secara online. Selain itu, juga tidak ada batasan umur yang jelas ketika bermain game ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Ada yang mau tanya nggak tentang kelompok 5? Kelompok 5 kira-kira masuk genre yang mana nih Among Us tuh kelompok 5? Dari yang tadi saya jelasin, atau mungkin ada genre lain? Jenis game apakah Among Us ini? Saya izin menjawab, Mbak. Kalau silakan, menurut Mira. saya pribadi, sepertinya ini lebih ke cross-platform yang bisa dimainkan di PC maupun di Android, gitu, Mbak. Oke. Thank you, Mira. Ya, bisa masuk ke cross-platform ya. Among Us ini sebetulnya mirip dengan Werewolf ya. Kalau main non-online-nya dulu, tapi dulu di Telegram juga ada sih Werewolf. Tapi dulu kalau apa? Jadi nuduh siapa yang jadi werewolf-nya gitu ya. Ya gitu. Basicnya sih kayak card game ya, permainan kartu gitu. Kita bermain peran, ada yang masing-masing. Ada yang pernah main werewolf nggak? Pernah, Mbak. Pernah ya? Pernah. Kayak gitu. Online atau apa di Telegram apa langsung? Apakah di kayak apa sama teman-teman waktu lagi ngumpul? Lagi ngumpul, Mbak, kalau saya. Lagi ngumpul ya? Aplikasi. Ya, kayak aplikasi dulu Telegram ya, yang ada werewolf ya? Ada juga, Mbak, dikembangin sendiri di Play Store waktu itu. Oh, ada sendiri ya? Iya, Mbak. Ya, kayak gitu. Among Us tuh mirip seperti itu sih sebetulnya. Ya, oke, thank you kelompok 5. Selanjutnya, saya minta kelompok berapa ya? 2 deh, kelompok 2, Clash of Clans. Kelompok 2 ya, Mbak? Ya. Oke, sebentar ya, Mbak. Udah terlihat belum ya? Sudah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai game online Clash of Clans atau yang biasa disebut COC. Yang beranggotakan ada Cahyani Wulandari, Nina Amanda, Serina, Faradilah, dan Karen Ismet. Clash of Clans. Clash of Clans adalah sebuah game online multiplayer yang dikembangkan dan diterbitkan oleh pengembang game asal Finlandia, Supercell. Untuk pertama kali game ini dirilis untuk pengguna iOS pada 2012 dan dirilis untuk pengguna Android pada 2013. Menurut Supercell, Clash of Clans adalah sebuah permainan strategi tempur. Permainan ini membutuhkan pemikiran, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya yang cermat untuk bisa sukses dalam permainan. Konsep permainan. Permainan diatur dalam fantasia bertema dunia persisten, di mana pemain adalah kepala desa. Clash of Clans menugaskan pemain untuk membangun desa mereka sendiri menggunakan sumber daya yang diperoleh dari menyerang desa pemain lain. Untuk menyerang, pemain melatih berbagai jenis pasukan menggunakan sumber daya. Sumber daya utama adalah emas, elixir, dan dark elixir. Pemain dapat bergabung untuk membuat klan. Kelompok yang kemudian dapat berpartisipasi dalam clan wars bersama, menyumbang dan menerima pasukan, dan mengobrol satu sama lain. Dampak dan pengaruh bermain Clash of Clans. Pengaruh game online ini dirasakan oleh para pemain aktif yang memainkan Clash of Clans melalui perilaku-perilaku dan proses interaksinya. Terdapat 2 jenis interaksi yang dimaksudkan, yaitu
1. Interaksi bersifat asosiatif. Interaksi yang dilakukan pemain Clash of Clans pada kesatuan antar individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, interaksi bersifat disasosiatif. Interaksi yang menghasilkan hubungan sosial dalam bentuk persaingan, kontravensi, dan pertikaian. Dampak positif, yang pertama berlatih untuk sabar, yang kedua membiasakan untuk berbagi dan memberi, yang ketiga melatih untuk fokus dan konsentrasi, yang keempat melatih kecerdasan mengatur pengeluaran. Dampak negatifnya ketagihan dan kecanduan, lupa waktu, menghambat pekerjaan lain, dan sikap tidak peduli dengan sekitar. Kesimpulannya, Clash of Clans merupakan game adiktif sekaligus menyenangkan. Bahkan menurut sebagian orang, game ini juga bersifat edukatif karena mengajarkan tentang perencanaan dan strategi. Kendati demikian, permainan ini sangat berbahaya jika dimainkan oleh anak-anak dan tanpa pengawasan orang tua. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Menurut kalian ini masuk ke jenis game yang mana? Strategi game mungkin, Mbak. Strategi. Oke. MOBA. Bukan Yes? ya, Mbak? MOBA. MOBA. Oke. Ada yang bilang strategi, ada yang bilang MOBA. Kenapa beda nih? Ada dua pendapat yang berbeda. Boleh loh kalau ngomongin strateginya gimana atau MOBA-nya apa. Gimana? Kenapa bilang MOBA? Kenapa yang satu ngomong strategi? Kenapa yang satu ngomong MOBA? Paling tadi seingat saya yang, kalau seingat saya ya Mbak, gitu yang tadi Ya. MOBA itu digambarinnya itu sama ke arena perang itu Mbak. Tuh, jadi saya ngategorinya ke MOBA. Tapi kalau yang strategi juga ternyata di catatannya juga contohnya itu strategi perang gitu, supaya perangnya berhasil gimana. Tapi saya nangkepnya ke MOBA gitu Mbak. Oke. Ya. Gak apa-apa kok beda pendapat ya. Mungkin lebih ke MOBA ya. Ini strateginya kurang gitu ya. Oke. Iya Mbak. Ya. Yang tadi ngomong strategi, mungkin alasannya apa? Tadi saya yang ngomong strategi soalnya kan gamenya gimana caranya buat berhasil nembusin benteng musuh gitu sih Mbak. Oh, ini ada dari Lintang. Kalau strategi soalnya pas permainannya harus bisa baca taktik atau pola musuh kayak pertahanan supaya bisa ditembus ya. Ya, berarti ini juga termasuk games yang bisa dilihat dari dua jenis ya, dari strategi bisa, dari MOBA-nya juga bisa. Ya gitu. Oke, mungkin kita tambah satu lagi lah ya. Thank you kelompok 2. Saya mau satu kelompok lagi, kelompok yang apa ya? Pokemon Go atau kelompok berapa tadi? Pokemon Go. Yang biar beda deh. Kelompok 4. Iya, Mbak. Ya. Bentar ya, Mbak. Sementara kelompok 4 menyiapkan, Hago itu kelompok 1, Hago itu bukannya media sosial yang banyak gamenya ya. Jadi media sosial khusus game. Ya nggak sih? Dan kebanyakan fun game kan, yang kebanyakan casual game gitu ya, game-gamenya ya. Jadi Hagonya sendiri bukan platform game online, tapi dia semacam aplikasi atau semacam media sosial yang
di dalamnya ada banyak game-game lain gitu kan. Gitu nggak kelompok 1? Tapi nggak apa-apa sih. Ya. Silakan kelompok 4. Bentar, Mbak. Soalnya masih loading di share screen. Oke. Delta PPT-nya. Belum kelihatan. Yang kedua laporan mana? Udah kelihatan belum PPT-nya? Din. Udah, Nis. Udah, Nis. Sudah, silahkan. Itu, ya. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang Mbak Caca. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu games Pokemon Go. Kelompok kami terdiri dari Syahrani, Dini Aulia, Nadia Salsabila, Bianca, Nisrina, dan Dinda. Pokemon Go sendiri sejak kehadirannya itu langsung booming, yaitu sejak dirilis tahun 2016, itu game online Pokemon Go langsung booming, dan Pokemon Go sendiri merupakan proyek bersama Niantic Labs, yaitu anak perusahaan Google, dengan The Pokemon Company dan Nintendo. Dan dalam permainan Pokemon Go ini sengaja dibuat seperti layaknya kartun Pokemon Go, serta Pokemon Go ini game di mana pengguna itu dipaksa untuk keluar berpetualang sebagaimana jargonnya, yaitu step outside and catch Pokemon in the real world, collect and battle with others. Pemain juga diharuskan berkeliling untuk mencari, menangkap, serta mengumpulkan karakter monster Pokemon yang muncul di sekitar lingkungan pemain. Lalu setelah itu pemain juga mempertandingkan karakter monster Pokemon di sebuah arena yang disebut gym. Next. Penggunaan teknologi visual pada Pokemon Go ini juga berbasis augmented reality, yaitu mampu membuat pemain Pokemon Go seakan sedang berjumpa dan menangkap karakter monster Pokemon Go. Jadi Pokemon Go ini karakter monsternya itu berupa objek visual yang dihasilkan dari teknologi AR ini sendiri. Kemudian ditampilkan dalam dunia nyata melalui perangkat smartphone. Dan juga teknologi yang digunakan dalam Pokemon Go ini contoh dari sisi lain masyarakat maya atau disebut cyber community.
kategori game augmented reality atau AR, yaitu teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu diproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dunia nyata, serta AR juga mengharuskan pemainnya bergerak. Pokemon Go sendiri merupakan games untuk mengangkat yang tersebut Halo, Nis. PPT-nya kelihatan nggak di? Belum lanjut ke slide selanjutnya. Di aku belum ganti slide. Atau mau dari saya share-nya? Boleh nih Mbak dari Mbaknya sendiri. Oke. Saya juga takut soal. Oke, bentar ya. Nih ya. Ya. Ini kategori tadi, sampai kategori tadi sampai pendahuluan. Di kategori Mbak tadi. Ya. Kategori tadi udah, berarti cara bermain ya. Enggak, tadi saya lagi baca yang kategori. Ya. Oh, ya, oke. Pokemon Go sendiri termasuk dalam kategori game gabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu diproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dunia nyata, serta AR juga mengharuskan pemainnya bergerak. Pokemon Go sendiri merupakan games untuk menangkap Pokemon di mana pemain harus mencari Pokemon dengan bergerak dan tidak diam di tempat. Serta kategori Pokemon Go juga masuk ke location-based game, yaitu jenis permainan yang merajalela di mana gameplay berkembang melalui lokasi pemain. Oleh karena itu, game berbasis lokasi harus menyediakan... Mana tadi? Sorry, saya ke ini ya? Iya, Mbak. Kok mana sih? Tadi, kok hilang? Tadi saya udah download kan? Kok hilang ya? DCR, Mbak. Maaf. DCR, Mbak. Oh, di GCR. Iya, ini kok hilang? Oh, sorry ya. Ya, sini ya. Tadi kan? Ya, halo, sorry. Silakan lanjut. Iya, Mbak. Tadi masih di kategori. Nah, oleh karena itu, game berbasis lokasi harus menyediakan semacam mekanisme untuk memungkinkan si pemain melaporkan lokasinya. Maka dari itu, seringkali hal ini dilakukan melalui sejenis teknologi lokalisasi. Misalnya dengan menggunakan posisi satelit melalui GPS, game perkotaan, atau permainan jalanan. Biasanya adalah permainan berbasis lokasi atau multi pemain yang dimainkan di jalan-jalan kota dan membangun lingkungan perkotaan. Cara bermainnya. Game Pokemon ini ditentukan dari bagaimana teknis permainan bekerja. Pokemon Go terbagi atas 2 minigame, yaitu hunting atau berburu dan battle atau bertarung.
hunting atau berburu. Minigame ini berupa game tangkap Pokemon dengan cara melempar Pokeball. Tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi daftar Pokemon apa saja, atau disebut juga Pokédex. Pokédex adalah sebuah antarmuka yang berisi daftar semua Pokemon. Apabila Pokemon sudah pernah ditangkap oleh user, maka akan muncul gambar. Sedangkan untuk Pokemon yang pernah ditemui yang akan muncul hanya berupa siluet saja. Dan untuk Pokemon yang belum pernah ditemui hanya akan muncul nomor saja. Minigame ini berupa game tangkap Pokemon untuk menambah kekuatan atau power untuk mengevolusi Pokemon yang dimiliki. Kekuatan Pokemon dapat dilihat dari combat power. Semakin tinggi nilainya, maka semakin kuat. Power up artinya menambah nilai CP dari Pokemon. Cara mendapatkan candy dan Stardust adalah dengan menangkap Pokemon. Setiap menangkap Pokemon, user juga akan mendapatkan sejumlah candy atau Stardust. Dengan banyaknya candy, user dapat mengevolusi jenis Pokemon tertentu untuk mendapatkan Pokemon yang lebih kuat untuk bertarung atau battle di gym. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menangkap Pokemon memerlukan Pokeball. Semakin banyak lemparan Pokeball ke Pokemon, lambat laun tentu akan habis. Pokeball bisa didapatkan dengan membeli di Pokeshop atau gratis dengan cara mengunjungi Pokeshop. Jadi selain berburu Pokemon, user juga perlu mengunjungi Pokeshop untuk mendapatkan Pokeball yang digunakan untuk berburu Pokemon. Battle atau bertarung, minigame ini bertujuan mendominasi gym. User dapat menyerang gym yang diduduki tim sendiri maupun lawan untuk meletakkan Pokemon-nya di gym tersebut. Keuntungan yang didapat adalah user bisa mendapatkan Pokecoin dan Stardust apabila meletakkan Pokemon-nya di gym. Pokecoin hanya bisa didapatkan dengan cara demikian atau membeli langsung menggunakan uang. Pokecoin bisa digunakan untuk membeli item-item yang berguna untuk menangkap Pokemon seperti Pokemon Ball, Incense, Lucky Egg, dan lainnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dari minigame hunting dan battle dapat disimpulkan bahwa user akan perlu menjelajahi banyak tempat, menjelajah untuk mencari Pokemon Pocket Shop yang bersifat sementara atau temporary, atau sementara berhenti di satu tempat yang lama seperti di Pocket Shop karena lure modul menyala. Lure modul digunakan untuk memancing Pokemon datang ke Pocket Shop, Pocket Stop. User yang berada di tempat tersebut dapat menangkap Pokemon yang muncul. Selain itu, untuk merobohkan atau meletakkan Pokemon di gym juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. User harus melawan Pokemon yang ada di gym sampai rubuh. Dampak psikologis dari permainan Pokemon Go. Fenomena yang dihasilkan oleh kepopuleran game ini membuat banyak kritik dan saran dari masyarakat terkait dampak yang dihasilkan. Banyak kajian yang dilakukan untuk menganalisis dampak positif dan negatif mainan ini. Dampak positifnya itu pertama, memperoleh kesenangan dari permainan ini. Semua permainan akan membuat pemainnya merasakan euforia sendiri, apalagi di permainan ini membuat pemain itu merasakan nostalgia pada kartun Pokemon. Selain itu, dengan perkembangan teknologinya, membuat inovasi terbaru dalam dunia game saat ini, yang membuat orang-orang semua tertarik untuk memainkan game ini. Yang kedua itu menstimulasi cognition need dan achievement need dari para pemainnya. Dengan adanya target monster atau Pikachu yang harus dicapai, membuat pemain merasakan petualangan untuk mencari Pokemon ini. Pemain memiliki target berkompetisi dengan diri sendiri atau orang lain dalam menangkap. Lalu yang ketiga ada mendorong pemain untuk bermain di luar dan bergerak aktif, meningkatkan imajinasi dan kreativitas.
Lalu ada dampak negatif dari game ini. Yang pertama ada kecanduan. Kecanduan ini membuat pecandu game tidak bisa membedakan dunia nyata dan fantasi. Permainan ini menggabungkan elemen nyata dan elemen virtual, sehingga ketika harus-menerus dimainkan, orang yang sudah kecanduan akan susah membedakan mana yang fantasi dan yang nyata. Hal ini tentu berdampak buruk pada kondisi fisik maupun psikologis pengguna. Lalu yang kedua ada self-control menurun. Para pengguna yang sudah kecanduan akan menghalalkan segala cara untuk menunaikan hasratnya. Ia akan cenderung menjadi orang yang tidak peduli dengan aturan dan lingkungannya sebelum hasratnya terpuaskan. Lalu yang ketiga, social loving atau kemalasan sosial. Game ini menuntut para penggunanya untuk berinteraksi, tetapi berinteraksi secara online atau tidak nyata. Hal ini menjadikan orang akan malas berinteraksi secara nyata di lingkungan sosialnya dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel. Lalu hanya fokus dengan handphonenya saja. Hal ini membuat para pemain justru tidak waspada dengan diri sendiri atau lingkungan sekitar karena hanya terpaku pada layar ponsel, sehingga terdapat efek negatif yang muncul seperti kemacetan, kecelakaan, dan sebagainya. Sekian kelompok dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tadi ada yang mau tanya atau ke kelompok 4 Pokemon Go? Ada juga yang nyebutnya selain augmented reality, juga ada yang nyebutnya collection game ya, collecting game ya, kayak gitu. Karena dia bersifat mengoleksi, mengumpulkan permainannya dilakukan dengan mengumpulkan sesuatu gitu ya. Ya, selain Pokemon Go, ada Wizard Unite ya, mirip tuh kayak gitu. Ini tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. 2018 atau 2019 sih? 2018 ya. Dari tahun berapa sih kok saya agak lupa. Sorry, 2016 ya. Pokemon Go tuh 2016. Ya, boomingnya ya awalnya ya. 2016 banyak online game yang memang membuat para pemainnya duduk diam di rumah gitu. Nah, terus ya si penciptanya ini pengen ya gamer tuh kesannya nggak cuma duduk diam di rumah doang gitu ya, duduk diam di ruangan main game gitu, tapi bermain game tuh bisa dilakukan dengan berjalan, dengan bergerak, dengan keluar tempat gitu kan. Nah, ya salah satu permainan yang dilakukan dengan cara seperti itu adalah Pokemon Go. Terus di tahun 2018 atau 2019 ada Wizard Unite ya dari Harry Potter, mirip-mirip kayak gitu. Kalau Pokemon Go kan ngumpulin Pocket Monsternya, ngumpulin Pikachu dan teman-temannya gitu kan, dengan pindah-pindah tempat kemana-mana. Terus kalau sudah mencapai tertentu Magikarp misalnya ya, Pokemon yang Magikarp tuh ngumpulin sekian banyak Magikarp nanti berubah jadi Gyarados ya. Benar nggak namanya? Saya lupa ingat. Saya dulu main. Tapi udah lama nggak main. Dan beberapa tahun belakangan nggak main karena ya permainan yang seperti ini butuh memori handphone yang cukup besar ya. Jadi begitu udah nggak sanggup handphonenya untuk memainkan itu, saya biasanya uninstall kayak gitu. Ya menarik sih gitu, menemukan Pokemon tertentu yang unik-unik di tempat-tempat lain kayak gitu ya. Itu sebetulnya Wizard Unite juga bahkan ada tema-temanya, setiap ada eventnya gitu ya, ada ngumpulin apa kayak gitu-gitu. Bahkan saya sempat tuh kayak bikin semacam komunitasnya, main game bareng Wizard Unite. Wizard Unite juga mirip kayak Pokemon Go gini, augmented reality juga, ngumpulin yang hal-hal terkait Harry Potter gitu ya, karakter, hewan, dan segala macamnya. Terus bahkan ya ada pertarungannya juga, mirip kayak Pokemon Go gitu. Tapi ada juga misalnya kayak ada event nangkap naga gitu ya. Kayak gitu, terus bareng-bareng tuh beberapa komunitas itu main bareng
di mana kayak gitu ya, di taman dulu tuh, di Taman Suropati, terus di mall, di mana yang kayak gitu-gitulah. Yang kita mendekati lokasi-lokasi yang menyediakan apa sih, energi ya. Apa sih kalau istilahnya di sini, kalau tadi Pokemon Go saya lupa inget ya. Apa buat tempat buat bertarung sama yang buat nyari energinya gitu, yang deket-deket, yang banyak kayak gitu. Ya menyenangkan sih sebetulnya. Dari situ kita jadi tahu banyak lokasi baru, jadi ngeh, oh di situ ada patung ini, oh di situ tuh ada ini ya, yang biasanya jadi tempat-tempat untuk dapat sesuatunya gitu ya, dapat energi atau dapat apa gitu. Ya, ada yang mau komen? Mungkin semakin ke depannya banyak yang bakalan augmented reality ini ya, terutama mungkin kalau kita lepas dari pandemi nanti, amin gitu, kita bergerak lagi, keluar rumah lagi gitu ya. Ya dengan cara ya mungkin banyak permainan-permainan kayak gini. Kalau di filmnya kan Ready Player One ya, yang augmented reality gitu ya. Gitu. Yang memang nanti memecahkan sesuatu atau ya bermainnya itu ya dengan menyatukan antara realitas kita tapi dilihatnya dari kacamata games gitu ya, dari kalau Ready Player One kayak kacamata gitu ya, main gamenya di kacamata itu gitu. Kalau ini kan mesti pakai handphone ya, kita melihatnya dengan handphone gitu. Oke, nggak ada komentar? Kalau nggak ada, kita akhiri kelas ini dengan seperti biasa. Foto dulu, silakan yang mau menghidupkan kameranya. Pekan depan kita online shopping ya, materinya itu juga menarik. Gitu. Nanti mungkin saya akan kasih survei lagi kayak yang kemarin tentang online shopping. Survei kecil-kecilan di Mentimeter. Oke, sudah semua ya. Saya print screen ya. 1, 2, 3. Bentar. Berikutnya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Ada satu slide lagi ya. Ini lumayan banyak nih kalian. Ya, 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi Senin depan, pertemuan 6. Mungkin ada sedikit kuis ya. Kuisnya nggak banyak, nggak ini kok. Pokoknya tentang materi pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Terus baru kita akan masuk ke apa namanya, materi tentang online shopping. Terus pertemuan 7. Terus habis gitu kita UTS ya. Jadi kita UTS 3 pekan lagi ya, tanggal berapa sekarang, tanggal 11 ya. Tanggal 26. Tanggal 25, hari Senin ya. Kemungkinan tanggal 25. Jadwal UTS-nya sih belum keluar, tapi kan biasanya UTS-nya sesuai dengan hari kuliahnya ya. Jadi tanggal 25 nanti saya akan jelaskan di pertemuan 7 kita UTS-nya bakalan kayak gimana. Oke, terima kasih semuanya belajar ya. Dibuka nanti rekamannya lagi yang udah saya masukkan di Google Classroom. Yang hari ini akan segera saya masukkan.
Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak. Saya N ya.